Halo, Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Logika Bang Bror. Di channel yang berusaha memberikan pemahaman sesuai kapasitas saya dan juga memberikan sedikit motivasi, tidak ingin menggurui, apalagi merasa yang paling benar sendiri, serta tidak ingin merugikan pihak manapun, terkecuali pihak tersebut memang merugikan, maka layak untuk kita bahas teman-teman ya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas atau memberikan informasi seputar pinjaman online kembali. Masih seputar pinjaman online teman-teman ya, masih belum jauh-jauh dari situ teman-teman. Kali ini saya mendapati di sebuah artikel online lebih tepatnya teman-teman ya. Di situ ada penegasan dari Dirjen bagian IT atau apalah intinya Dirjen Kemenkominfo teman-teman ya, menegaskan siap untuk menutup pinjol ilegal. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih terjerat di pinjol ilegal atau pinjaman online ilegal, mulai saat ini bisa mengatakan sayonara kepada debt collectornya teman-teman ya. Sayonara. Tetapi di sini perlu kita perhatikan teman-teman ya, dalam hal ini tentunya beliau juga menekankan kepada masyarakat untuk lebih bijak ya. Lebih bijak dalam arti apa di sini? Tentunya dalam berinteraksi dengan pinjaman online yang ilegal itu teman-teman ya. Bukan serta-merta ini dijadikan tameng atau senjata bagi sebagian orang, sehingga memang yang memiliki sikap atau sifat nakal, berhutang tidak mau bayar, ini akan menjadi peluang emas bagi mereka ya. Tentu saja ini kan tidak baik teman-teman ya. Ini kan dimaksudkan bagi memang orang-orang atau masyarakat yang kesulitan keuangan, yang saat ini mereka mungkin terkendala pekerjaannya, juga keluar dari pekerjaan, kemudian juga yang punya usaha menengah ke bawah juga lagi mengalami kesulitan ya dalam transaksi setiap harinya, semisal pedagang seperti itu teman-teman. Nah, itu sebetulnya diperuntukkan bagi mereka-mereka yang memang telah berinteraksi dengan pinjaman online ilegal tersebut, namun ketika ingin melakukan pembayaran, dana mereka masih pas-pasan dan memang belum ada dana lebih untuk melakukan pembayaran, sehingganya kan diteror, diancam. Nah, seperti ini kalau menurut pihak yang memiliki jabatan Dirjen Kominfo itu mengatakan bahwa sudah tidak usah dibayar jika mereka memang masih seperti itu. Nah, itu adalah peluang bagi beliau untuk segera menutup aplikasi pinjol ilegal tersebut teman-teman. Nah, ini juga harus didukung ya, partisipasi dari teman-teman untuk mengikuti arahan beliau. Yang pertama adalah melaporkan kepada pihak kepolisian. Yang kedua juga melaporkan kepada Satgas Waspada Investasi. Dan yang ketiga melaporkan kepada konten laman Kominfo. Jadi lakukan 3 cara itu teman-teman ya, 3 jalan itu untuk supaya aduan kalian itu nanti diperhatikan. Dan ini nanti bisa memberikan tindakan tegas kepada para pinjol-pinjol ilegal teman-teman ya. Nah, di sini perlu saya sampaikan bahwa jangan sampai juga ini dijadikan senjata seperti yang saya sampaikan di awal tadi teman-teman ya. Karena apa? Seandainya itu diri kita ya, kita yang punya duit ya, ini terlepas dari mereka legal atau ilegal seperti itu, tetap saja mereka juga manusia teman-teman ya. Mereka juga cari makan ya kan. Cuma memang terkadang cara mereka yang mereka lakukan itu banyak sekali kesalahannya. Dalam arti apa? Memberikan intimidasi ya kan, ancaman, kemudian membuat malu nasabah yang belum bisa bayar dengan menyebar data pribadi seperti itu, dengan ancaman sebar data segala macam. Itu kan tidak baik memang. Itu kan privacy ya, melanggar undang-undang ITE itu teman-teman ya, penyebaran data secara tanpa izin dari si pemilik data. Namun di sini harapan kita semua kalau bisa hal seperti ini atau keputusan seperti ini juga tidak hanya untuk pinjol-pinjol ilegal teman-teman, tetapi juga untuk pinjol-pinjol legal yang dimana cara penagihan mereka itu sama dengan yang ilegal ini ya. Terdapat unsur premanisme seperti yang kita lihat lah di konten-konten YouTube ya. Belakangan ini begitu banyak YouTuber atau mungkin konten kreator yang juga mengupload tentang video bagaimana kasarnya penagihan dari pihak debt collector aplikasi pinjaman online yang sudah legal itu, baik berupa dari telepon, chat maupun datang ke rumah ya kan, dengan cara yang kasar juga, cara yang kampungan. Menagihnya itu cara kampungan seperti itu.
Nah, kalau bisa ini juga menjadi perhatian dari pihak Kominfo agar juga yang legal seperti itu, yang caranya seperti ilegal itu dicabut izinnya. Permasalahan nanti nasabah itu bisa bayar atau tidak, saya yakin ya. Saya berusaha berpikir yang baik teman-teman ya. Saya yakin ketika kita memiliki hutang, pastilah kita itu ingin membayar. Walaupun tidak terlepas ya, tidak menutup kemungkinan memang ada juga pihak-pihak yang kalau berhutang itu memang niatnya nggak mau bayar, memang ada teman-teman. Tetapi dalam hal ini saya yakin lah teman-teman yang menyaksikan video saya ini juga pasti punya hati. Oh ya, kita akan berhutang, kita harus bayar, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau tidak dibayar bagaimana? Ya kan? Dan kalau bisa juga harapan saya pribadi, mungkin juga bagi teman-teman atau subscriber saya, berharap ini juga nanti bisa menjerat jasa pinjaman online abal-abal seperti yang saya bahas di konten saya sebelumnya, yang mengatasnamakan PT Mekarsari salah satunya, belum lagi mengatasnamakan PT yang lain. Ya, ini juga perlu, jangan nanti sampai menunggu banyaknya korban berjatuhan baru nanti mengambil tindakan tegas. Sangat disayangkan jika itu terjadi teman-teman ya. Nah, dalam hal ini juga perlu diperhatikan. Teman-teman di sini juga memiliki peran serta. Jika memang kalian tergerak hatinya, ya tetap ingatkan kenalan-kenalan kalian, saudara-saudara kalian, ya kan, bahwa berhati-hati, jangan mudah mengikuti atau mudah terpancing yang namanya promosi atau namanya iklan marketing di marketplace ya, seperti Facebook salah satunya. Nah, itu tolong kalian juga saling mengingatkan teman-teman agar tidak ada kenalan kita yang menjadi korban ya. Karena di tengah kebutuhan yang sangat mendesak, orang terkadang tidak berpikir panjang, hanya mengikuti langkah-langkah yang diberikan oleh orang yang melakukan tipu muslihat. Nah, ini adalah kesempatan penting, peluang emas ini bagi orang yang suka melakukan tipu muslihat untuk mendapatkan mangsa melalui media online itu tadi. Nah, ketika saya membahas tentang Mekarsari yang namanya dicatup oleh oknum yang ingin melakukan tipu muslihat atau penipuan, itu saya sempat membaca di laman resminya Mekarsari, hati-hati ya, hati-hati pihak yang mengatasnamakan PT Mekarsari dalam memberikan pinjaman misalnya. Itu juga tidak melalui online teman-teman, apalagi kudu mentransferkan sejumlah dana di awal, itu tidak ada ya. Prosedur mereka tidak seperti itu, mereka ada kunjungan ke rumah. Nah, sementara yang saya bahas di konten saya sebelumnya itu kan tidak ada kunjungan ke rumah ya kan, juga hanya minta secara online, kemudian alasannya harus ada simpanan dana pokok wajib sebagai anggota untuk pertama kali 175.000 ya. Semoga ini juga nanti menjadi perhatian pihak-pihal yang berwenang ya, seperti Kominfo, untuk menindak seperti itu agar nanti di marketplace atau di media online lainnya, media sosial lainnya ya, tidak ada lagi yang seperti itu. Jadi ketika orang melakukan berselancar atau berinteraksi di dunia maya, dunia media sosial, itu merasa aman teman-teman ya. Kalau bisa yang seperti ini, penipu-penipu begini nih, segera teringkus lah, segera terjaring seperti itu. Saya sekarang berani mengatakan mereka penipu, kenapa? Karena ya itu tadi, di video saya sebelumnya saya sempat menunjukkan gambar kan ya. Yang pertama, chatnya itu ada fotonya, saya yakin itu bukan foto asli. Nama juga bukan nama asli. Kemudian setelah teman saya tidak mengikuti instruksinya untuk mentransferkan 175.000 itu ya, tiba-tiba fotonya tidak ada. Kemudian ketika dicek juga centang 1. Nah, otomatis kan akun tersebut telah dinonaktifkan oleh oknum tersebut. Nah, apa namanya kalau bukan tipu-tipu teman-teman? Apa namanya kalau bukan penipuan itu? Sudah berencana kan untuk melakukan penipuan. Kalau kemarin memang saya masih curiga ini penipuan apa enggak, tetapi ketika seperti ini ya jelas 100% penipuan. Jadi bagi teman-teman yang menjumpai iklan di marketplace terutama Facebook yang mengatasnamakan PT Mekarsari pinjaman mudah, langsung cair, gampang cair segala macam, itu sudah pasti hati-hati teman-teman ya, dipastikan memiliki tipu muslihat. Semoga teman-teman tidak terpengaruh nantinya ya dengan godaan-godaan kalimatnya. Ngudut dulu teman-teman ya. Lanjut teman-teman. Harapannya kan jadi kita semua itu terbebas dari yang namanya penipuan seperti itu. Sudah cukuplah oknum-oknum penipuan yang dimana akhirnya itu menjerat banyak korban. Makanya harapannya kebijakan Kominfo kali ini ya kan, bagi pinjol ilegal yang melakukan
penagihan secara kasar itu akan ditutup, ya kan? Nah, semoga juga berlaku untuk pinjol-pinjol legal ini. Yang kadang kalau nagih juga luar biasa kalimatnya. Yang kita tahu sepak terjangnya ya, kredivo. Itu banyak sekali saya perhatikan di konten YouTube itu membahas kredivo itu kalau nagih luar biasa sopannya. Sopan teman-teman. Saking sopannya divideokan ya, diupload ke YouTube seperti itu. Inilah yang terkadang akhirnya membuat orang geram juga gitu kan. Ya walaupun memang ada pihak lain memang sengaja tidak mau bayar itu ada, ya ada. Tetapi saya tidak mengklaim semua orang yang berhutang di aplikasi pinjaman online itu tidak mau bayar. Saya tidak mengklaim seperti itu. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri. Ada teman-teman, orang-orang yang memang tidak mau bayar. Memang memiliki jiwa yang nakal. Tetapi ingat teman-teman ya, dalam hidup ini ada namanya tabur tuai teman-teman. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Siapa yang menanam, dia yang memetik. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai nanti kelak baik kita maupun keturunan kita dari perbuatan kita di masa kini nanti terjadi di masa depan pembalasannya teman-teman. Walaupun sebagian orang mengatakan kan nggak apa-apa, pinjaman online itu kan bisa dikatakan mereka juga lintah darat itu, penipu misalnya. Pinjam sekian, kembalinya sekian, bunganya tidak transparan. Tetapi kan Anda mau meminjam, iya kan? Anda mau meminjam, mereka tidak memaksa, mereka memang memasang iklan. Bagi orang-orang yang butuh dana instan, silakan ajukan kepada kami, kan begitu kurang lebih ya. Tapi mereka tidak memaksa. Nah, ketika terjadi perjanjian, akad, persetujuan, kesepakatan, maka si peminjam pun juga bertanggung jawab untuk mengembalikan, terlepas dari bunga yang tidak transparan, bunga yang terlalu tinggi. Nah, begitu teman-teman ya. Tetapi sekali lagi saya tekankan di sini, saya tidak membela aplikasi pinjaman online ya. Cuma saya merefleksikannya, mengekstraksikannya juga teman-temannya, bahwa seandainya itu kita yang di posisi mereka, bagaimana perasaan kita. Sudah sebatas itu saja. Jadi kita berusaha menyeimbangkan lah antara kebaikan dan keburukan. Jangan kita lebih mendukung arah yang buruk seperti itu. Apapun bentuknya, dibungkus dengan apapun, jika memang buruk ya tetap buruk teman-teman ya. Baik teman-teman, semoga informasi saya kali ini bermanfaat ya untuk teman-teman ya. Semoga nanti keputusan Kominfo ini bisa segera terlaksana agar pinjol-pinjol ilegal itu segera ditutup. Dan juga nanti pinjol-pinjol yang legal, yang resmi OJK, diawasi OJK, tetapi penagihannya itu benar-benar seperti pinjol ilegal ya, yang ada premanismenya di dalamnya. Nah, itu juga kalau bisa segera dicabut izinnya. Dan juga untuk jasa-jasa pinjaman online palsu yang banyak beredar di marketplace, salah satunya Facebook itu juga banyak. Kalau bisa harapannya segera terjaring lah oleh Kominfo ya, agar rakyat Indonesia ini, masyarakat kita ini bisa aman ketika berselancar, juga nggak tipu-tipu. Ketika memang mereka mencari solusi di media online, mereka memang menemukan solusi yang tepat, bukan unsur tipu-tipu. Baik teman-teman ya, saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.